Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Ibu Yanesti Nurafianda Lestari selaku calon investor. Di sini kami dari tim usaha pisang coklat dan keju aroma Peace and Cheese akan mempresentasikan bisnis plan yang telah kami rancang. Sebelumnya, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan saya dan juga rekan-rekan saya. Jadi di sini ada saya, Amalia Nur Syarifah. Kemudian ada rekan saya yang pertama, ada Egy Nada Afifa. Lalu ada Luzen Fionika Putri, Firman Putra Ramadan, dan Salwa Safa Wijaya. Baik, yang pertama saya akan memaparkan mengenai latar belakang yang melatar belakangi pemilihan usaha pisang coklat dan juga keju aroma ini. Jadi seperti yang kita tahu, kebutuhan makan masyarakat masa kini itu bukan hanya terhadap makanan utama saja, tetapi juga pada camilan. Dan dewasa ini, camilan ini sudah banyak sekali berkembang. Nah, kemudian produksi pisang di Indonesia itu tersebar di seluruh provinsi dan angkanya meningkat setiap tahun. Lalu pisang ini dapat ditemukan kapan saja, mudah diolah dan dikreasikan menjadi olahan yang beragam, salah satunya pisang coklat. Jadi di sini kami melihat ada potensi yang besar dari pisang ini untuk diolah menjadi suatu camilan yang bernilai ekonomis. Kemudian mengenai keju aroma, jadi keju ini merupakan bahan yang mengandung probiotik yang dapat memberikan manfaat pada kesehatan tubuh kita. Kemudian keju ini juga banyak disukai masyarakat dan dapat diolah menjadi camilan. Salah satunya yaitu keju aroma ini. Nah, pengolahan pisang coklat dan keju aroma ini hampir sama, sehingga memudahkan kami nanti untuk memproduksi dua produk ini secara bersamaan. Nah, kemudian mengenai visi dan misi dari usaha kami. Jadi visinya di sini kami adalah menjadi usaha makanan camilan yang dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif sebagai camilan yang enak, berkualitas, dan dengan harga yang terjangkau. Kemudian untuk misinya, yang pertama di sini kami ingin menyediakan makanan dengan bahan-bahan yang berkualitas, kemudian memberikan makanan dengan pengolahan yang bersih dan higienis, menawarkan produk makanan dengan harga yang terbaik, dan juga menghadirkan pelayanan terbaik demi kepuasan konsumen. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai analisis produk. Yang pertama, spesifikasi teknis produk. Jadi pada produksi awal ini kami akan memproduksi pisang coklat sebanyak 50 buah dan keju aroma sebanyak 50 buah. Dan harga jualnya untuk satu porsi yang berisi 5 buah pisang coklat atau keju aroma ini adalah Rp10.000. Nah, untuk bahan-bahan yang kami butuhkan untuk memproduksi 50 buah pisang coklat ini, antara lain ada 50 lembar kulit kulit lumpia, 26 buah pisang tanduk, lalu ada 5 sendok makan tepung terigu, 600 gram coklat batang, air secukupnya, dan juga 500 ml minyak goreng. Dan untuk memproduksi 50 buah keju aroma, bahan yang kami butuhkan yaitu ada 50 potong keju, 50 lembar kulit lumpia, 26 sendok makan gula, 5 sendok makan tepung terigu, air secukupnya, dan juga 500 ml minyak goreng. Nah, kemudian mengenai topping yang akan kami gunakan, jadi di sini kami akan menggunakan rasa tiramisu, green tea, taro, dan juga coklat. Selain itu juga menggunakan topping berupa permen caca, sprinkle, choco chips, dan parutan keju untuk menambah variasi dari produk kami ini. Nah, kemudian dalam melaksanakan produksi, alat-alat yang digunakan itu antara lain ada kompor dan gas, wajan atau teflon, capitan gorengan, pisau, talenan, tempat untuk meletakkan bahan, dan juga tirisan. Nah, proses pembuatan pisang coklat ini dimulai dengan pemotongan pisang, pembungkusan pisang, dan coklat dengan kulit lumpia, serta penggorengan. Dan untuk membuat keju aroma, memiliki tahapan yang sama dengan pembuatan pisang coklat. Nah, kemudian mengenai dampak sosial dan ekonomi yang akan berjalan setelah usaha kami ini dijalankan. Yang pertama ada memanfaatkan bahan yang melimpah di seluruh daerah di Indonesia dan mudah
untuk ditemukan setelah diolah, yaitu pisang tadi. Kemudian menghadirkan camilan yang memiliki cita rasa yang disukai oleh berbagai kalangan dengan kualitas dan juga harga yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah menyerap tenaga kerja jika pembesaran usaha Fish and Cheese ini telah tercapai. Kemudian mengenai keunikan produk kami, yang pertama ada menggunakan bahan yang bermutu dan berkualitas seperti pisang yang dipilih itu yang kualitasnya baik serta kematangannya yang sesuai. Kemudian coklat batang yang dipilih juga yang memiliki merek yang jelas. Kemudian keju yang dipilih juga keju yang memiliki merek yang jelas. Kemudian yang kedua adalah memiliki variasi topping yang beragam sehingga lebih menarik dan pilihan konsumen itu menjadi lebih variatif. Kemudian mengenai kemasan, ini dikemas dalam kemasan yang aman untuk makanan, yaitu kotak makanan yang berbahan kertas yang mudah dibawa dan dengan desain yang menarik juga. Kemudian yang terakhir adalah dibuat menggunakan bahan-bahan pilihan serta memperhatikan aspek higienitas dan keamanan pangan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Baik, untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya adalah analisis pasar. Yang pertama itu adalah segmen pasar. Segmen pasar itu merupakan gambaran umum dari konsumen yang akan dijadikan sasaran pasar. Pisang coklat dan keju aroma merupakan makanan ringan yang memiliki cita rasa manis, sehingga cocok untuk dijadikan cemilan untuk anak, remaja, hingga dewasa. Pisang coklat dan keju aroma merupakan bahan yang digemari oleh banyak orang, sehingga diharapkan produk ini digemari oleh dari banyak orang dari semua kalangan. Nah, segmen pasar pada bisnis usaha piscok dan keju aroma ini adalah semua kalangan masyarakat dari anak hingga orang tua yang berada di area Universitas Negeri Semarang. Lalu yang kedua adalah target pasar. Target pasar merupakan sasaran khusus bagi konsumen potensial. Pada bisnis usaha piscok dan keju aroma ini, target pasarnya adalah kalangan anak-anak dan mahasiswa yang berada di area kampus Universitas Negeri Semarang. Anak-anak itu biasanya cenderung menyukai makanan yang memiliki cita rasa manis dan mahasiswa biasanya membutuhkan cemilan yang manis saat mengerjakan tugas. Lalu ada positioning. Jadi positioning itu merupakan cara untuk menempatkan usaha di antara pesaing usaha yang sejenis. Pada bisnis usaha piscok dan keju aroma ini, mengedepankan kualitas yang premium dikarenakan bahan-bahan yang dipakai memiliki kualitas yang premium. Lalu variasi rasa atau topping yang digunakan juga beragam pilihannya. Lalu untuk produk dibuat secara higienis mulai dari tempat, peralatan, dan proses selama produksi. Lalu yang terakhir adalah produk dibuat fresh setiap harinya sehingga bahan kimia seperti pengawet dan pemanis tidak digunakan. Lalu yang keempat adalah rencana penjualan dan pangsa pasar. Pada awalnya, bisnis ini hanya menjual piscok dan keju aroma dengan beberapa variasi topping saja. Seiring dengan berjalannya waktu, penyesuaian permintaan penawaran serta melihat produk pesaing untuk pengembangan perlu dilakukan. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam berbisnis menjadikan fokus awal dari bisnis ini hanya pada kedua produk, yaitu pisang coklat dan keju aroma. Nantinya, masukan-masukan yang diterima mengenai produk dijadikan bahan evaluasi untuk mengembangkan produk menjadi lebih baik lagi. Jika kedua produk tersebut sudah baik, ditambahlah variasi, mungkin dari topping maupun dari produknya lagi. Next. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Jadi di sini terdapat 4 strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk adalah segala aspek yang meliputi kualitas, merek, ciri, pelayanan, kemasan, garansi, dan masih banyak yang lainnya guna memenuhi kebutuhan pasar. Produk menjadi hal yang penting di dalam strategi pemasaran dikarenakan dengan hal ini, suatu perusahaan atau usaha dapat menarik konsumen. Dengan memberikan produk yang baik, barang atau jasa yang dimiliki memiliki kualitas baik sesuai dengan kebutuhan dan inovatif. Pada bisnis usaha, dengan produk piscok dan keju aroma ini akan divariasikan dengan berbagai macam rasa pada topping. Nah, dalam proses pembuatannya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut berasal dari bahan yang memiliki kualitas premium sehingga memiliki rasa yang enak. Lalu ada harga atau price.
Jadi harga atau price itu merupakan nilai dari suatu produk, baik barang atau jasa yang diukur ke dalam bentuk uang, termasuk promo, daftar harga, jangka waktu pembayaran, dan kredit. Harga memiliki peran penting dikarenakan nantinya akan terjadi kesepakatan jual beli dan dalam menentukan pilihan harga biasanya menjadi salah satu bahan pertimbangan. Pada bisnis usaha produk piscok dan keju aroma, harga yang akan ditetapkan ditargetkan memiliki harga yang ekonomis atau terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang dari semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Sehingga cakupan pasarnya itu luas. Jadi harga awal yang ditetapkan untuk produk pisang coklat dan keju aroma ini adalah Rp10.000 untuk per porsinya. Lalu ada place atau tempat. Place atau tempat merupakan memiliki kaitan dengan proses pendistribusian, yang mana merupakan kegiatan dari suatu perusahaan yang berkaitan agar dapat menjadikan produk, baik barang atau jasa, dapat disiapkan, dikonsumsi, digunakan lokasi, cakupan pasar, dan transportasi termasuk dalam hal tersebut. Suatu usaha yang terletak pada tempat yang mudah dijangkau dan strategis menjadi faktor keputusan dalam memberi produk, barang, atau jasa. Pada bisnis usaha pisang coklat dan keju aroma ini awalnya akan dibuat kios kecil yang berada di pinggir jalan sekitar area Semarang. Nah, tempat yang dibuat di area Universitas Negeri Semarang itu karena banyaknya mahasiswa yang merupakan target pasar kami. Selain itu dibuka juga melalui platform online seperti Gojek, Grab, dan Shopee. Lalu yang keempat ada promosi. Jadi promosi merupakan komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan yang nantinya dapat meyakinkan calon konsumen terkait produk yang ditawarkan. Proses dari suatu pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengiklanan, tenaga penjualan, dan public relation. Pada bisnis usaha pisang coklat dan keju aroma ini terdapat beberapa promosi yang akan dilakukan, mulai dari pemiklanan dan pemberian diskon. Pengiklanan akan dilakukan dengan memasang atau menyebarkan foto dan video di sosial media, seperti pada Instagram atau TikTok yang disesuaikan dengan tren yang ada. Lalu disebarkan juga brosur untuk area di sekitar Universitas Negeri Semarang sebagai bentuk promosi offline. Selain itu akan diberikan juga diskon atau potongan harga dengan pembelian dengan capaian tertentu. Next. Nah, berikut adalah proses produksi. Dalam menjalankan bisnis dengan produk piscok dan keju aroma ini, langkah pertama yang dilakukan adalah survei untuk mencari supplier bahan baku yang diinginkan. Jika sudah ditemukan, akan dilakukan pembelian bahan baku, lalu proses persiapan produksi, termasuk bahan, alat, dan langkah-langkah seperti yang ada di tabel di bawah ini. Lalu akan dilakukan pengemasan dan pendistribusian kepada para konsumen. Next. Berikut adalah bagian akhir dari proses produksi. Next. Yang selanjutnya adalah produk dan kapasitas. Bisnis usaha dengan produk piscok dan keju aroma ini, bahan-bahan yang didapatkan dengan bekerja sama dengan suatu supplier yang sudah terpercaya memiliki produk yang baik, fresh, dan premium. Sehingga produk yang dihasilkan akan memiliki cita rasa yang enak. Nah, pisang yang digunakan memiliki kriteria tertentu, di mana pisangnya itu harus segar, memiliki rasa yang manis, dan dari segi bentuk juga harus sesuai. Lalu kulit lumpia yang dipilih juga memiliki kriteria tertentu seperti tidak mudah robek dan produk belum lama diproduksi. Untuk coklat dan keju yang akan digunakan juga bermerek yang banyak digemari oleh banyak orang. Tujuan dari ditetapkannya kriteria bahan baku untuk produk adalah supaya produk memiliki kualitas yang premium dengan cita rasa dan tekstur yang enak. Nah, dalam sekali produksi, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, kami itu akan menghasilkan 50 piscok dan 50 buah keju aroma. Lalu selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada bisnis piscok dan keju aroma ini di awal usaha hanya dijalankan oleh 5 orang saja dengan peran atau posisi atau tugasnya masing-masing. Informasi lebih lengkap mengenai sumber daya manusia akan dijelaskan pada bab analisis sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu analisis sumber daya manusia. Nah, di sini untuk CEO-nya itu ada Egi Dianada Afifah. Nah, untuk tugas dan fungsi CEO di sini tuh sebagai sumber pemodal usaha, kemudian merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional dari bisnis yang kita jalani, seperti operasional, terus kemudian sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Kemudian mengidentifikasi dan meningkatkan performa operasional perusahaan dengan cara memotivasi dari berbagai divisi yang ada. Selanjutnya, eh, ter- untuk manajer produksi dan pemasaran itu ada Amalia Nur Syarifah. Nah, tugas dan fungsi dari manajer produksi dan pemasaran ini yaitu melakukan perencanaan sekaligus kontrol terhadap proses produksi berjalannya itu lancar atau tidak pada tingkat output yang dibutuhkan sambil memenuhi perencanaan biaya serta kualitas akhir. Kemudian melakukan eh, memimpin survei marketing dan kompetitor, membuat strategi untuk kampanye pemasaran, dan mengimplementasikannya, mengkomunikasikan produk perusahaan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, kemudian memastikan bahwa pesan yang ada dalam kampanye relevan dan tepat sasaran. Kemudian untuk karyawannya di sini ada tiga, yaitu Firman Putra, kemudian ada Luzen Fionika Putri, dan Salwa Safa. Nah, tugas dari karyawan di sini yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan, kemudian menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan, lalu bertanggung jawab pada hasil produksi. Next slide. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Yang pertama itu ada sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan ini yang dari modal sendiri itu totalnya ada 6 juta rupiah. Sedangkan yang berasal dari pinjaman itu totalnya 4 juta rupiah. Sehingga jumlah dari sumber pendanaannya sendiri yaitu 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu investasi awal. Nah, investasi awal ini terdiri dari kompor, wajan, tabung gas, gerobak, dan lainnya seperti alat tulis. Sehingga total dari investasi awal ini 3.450.000 rupiah. Kemudian ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini mencakup sewa lahan, penyusutan gerobak, dan juga penyusutan alat masak. Dan jumlah dari biaya tetap ini jadi 603.000 rupiah. Lalu ada harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, jumlah dari harga pokok produksi ini yaitu 5.317.000 rupiah. Nah, karena per bulannya diharapkan akan memproduksi 3.000 buah, jadi harga pokok produksi per buahnya itu ada 1.772 rupiah. Next. Kemudian ada analisis break-even point. Nah, analisis BEP ini ada yang dalam unit dan juga ada yang dalam rupiah. Yang dalam unit ini agar bisa mencapai BEP-nya harus memproduksi sebanyak 529 porsi. Kemudian dalam rupiahnya ini agar bisnisnya tidak rugi ini maka piscok dan keju aroma yang harus terjual sebanyak 5.294.117 rupiah. Lalu ada laporan laba dan rugi. Untuk pemasukan per bulannya, hmm, untuk 600 porsi dikali 10.000 itu jadi 6 juta. Dan untuk pengeluaran per bulannya ada biaya tetap dan biaya variabel dengan total pengeluaran 5.920.000. Sehingga keuntungan bersih per bulannya yaitu 80.000. Untuk analisis payback periodnya, periode pengembangan modal yaitu selama 8 bulan 1 minggu. Kemudian ada analisis dari SWOT. Yang pertama yaitu strength. Strength itu terdiri dari harga produk yang terjangkau, terdapat banyak varian rasa dan juga produk tanpa bahan pengawet. Kemudian untuk opportunity-nya ada bahan baku yang mudah diperoleh, lokasi yang strategis di lingkungan kampus dan di sekolah, dan juga disukai oleh semua kalangan usia.
Lalu untuk weakness-nya yaitu umur simpanan terbatas karena sifat pisang yang mudah rusak, kemudian juga menjadi tidak renyah saat tidak hangat, dan juga kurang strategi branding sehingga bisnis ini belum dikenal luas. Dan yang terakhir yaitu ada threat, yaitu banyaknya pesaing dengan produk serupa, lalu ada menurunnya minat konsumen, dan juga tidak semua konsumen suka pisang dan keju. Kemudian ada matrix SWOT. Jadi matrix SWOT ini eh, gabungan antara strategi, misalnya seperti strategi strength dan opportunity, strength dan threat, kemudian ada strategi weakness dan opportunity, dan juga ada strategi weakness dan threat. Nah, untuk strategi strength dan opportunity atau SO ini yaitu memperluas pemasaran, menyediakan jasa pengiriman, dan juga menjaga harga tetap terjangkau. Kemudian untuk strategi weakness dan opportunity-nya ini dijual saat masih fresh atau hangat, kemudian memperluas pemasaran secara online, dan juga membeli bahan baku dalam waktu dekat. Lalu untuk strategi ST atau strength dan threat ini yaitu menjaga kualitas produk dan juga melakukan inovasi produk. Dan yang terakhir yaitu strategi weakness dan threat, yaitu memberikan promo atau diskon kepada pelanggan dan juga mempertahankan pasar yang telah dikuasai. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai business model Canvas. Yang pertama itu mengenai customer segment. Nah, untuk pelanggan yang akan menjadi target dari bisnis ini merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Yang kedua ada value proportion. Nah, jadi bisnis ini tuh merupakan bisnis makanan yang banyak sekali diminati oleh berbagai kalangan. Yaitu bisnis ini merupakan bisnis yang bernama Peas and Cheese. Nah, Peas and Cheese ini merupakan pisang coklat atau piscok dan keju aroma. Keunggulan dan keunikan dari bisnis ini adalah menggunakan bahan yang bermutu dan berkualitas, seperti pisang dipilih dengan kualitasnya yang baik dengan kematangan yang sesuai. Kemudian coklat batang dipilih yang memiliki merek yang jelas, bukan coklat kiloan. Serta keju yang dipilih juga merupakan keju yang bermerek. Kemudian terdapat berbagai variasi topping yang dapat menarik minat pelanggan. Yang ketiga yaitu ada channels. Nah, untuk channels yang kami gunakan itu dengan cara mengait channels melalui media brosur online maupun offline. Kemudian yang keempat ada revenue stream. Nah, jadi untuk penjualan produk pisang yang dimodifikasi menjadi pisang coklat dan keju aroma ini menggunakan aneka tambahan topping. Kemudian ada key resources. Nah, jadi seperti tadi, bahan yang digunakan itu sudah terjamin kualitas dan mutunya. Kemudian sumber daya manusia yang kami miliki juga merupakan sumber daya manusia yang kompeten. Next slide. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada desain dari kemasan, logo, maupun brosur menu. Nah, dengan bentuk logo huruf P pada awal ini, yang berasal dari kata pis, dengan artian di sini yaitu piscok atau pisang coklat, dan huruf C yang berasal dari kata cheese, atau dalam artian di sini yaitu diartikan sebagai keju aroma. Begitu. Nah, berikut merupakan penampakan hasil kemasan. Ada logo di tengah dan ada gambar di sampingnya gitu, di samping kemasan kotak gitu. Dan di sini juga ada menu-menu yang tersedia, ada topping ini tadi ada berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 topping varian yang bisa dipilih oleh konsumen sebagai bentuk dari variasi dari business plan ini. Next. Nah, baik, cukup sekian pemaparan bisnis plan yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Besar harapan kami untuk Ibu dapat tertarik menjadi investor dari usaha kami ini. Baik, cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.